Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah, pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada surat Al-Fajr. Sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelajaran kita tentang surat Al-Balad. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang surat Al-Fajr, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 10. Baik, terlebih dahulu tentunya Bapak akan membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladzina taghaw fil bilad. Baiklah, kita akan bahas ayatnya, kita akan pahami ayatnya satu persatu. Ayat pertama, wal fajr, demi fajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan waktu fajar di sini adalah waktu fajar hari raya Idul Adha. Waktu fajar hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena ini berdasarkan dengan korelasi maknanya dengan ayat-ayat selanjutnya. Kemudian walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Demi malam yang 10 di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi 10 malam. Demi 10 malam. Para ulama sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini artinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah menyebutkan bersumpah dengan menggunakan kalimat 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Mengapa? Karena menurut ulama bahwa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu merupakan 10 hari yang sangat utama dalam melakukan amal soleh. 10 hari yang sangat memiliki keutamaan yang besar. Kenapa? Karena di dalam sabda Nabi SAW, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihi khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar." Kata Nabi, tidaklah amal soleh apapun, sekecil apapun, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, termasuk jihad berperang di jalan Allah ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, termasuk berperang di jalan Allah, kecuali seorang yang berperang dengan hartanya, dengan jiwanya, tetapi
tidak pulang. Artinya hartanya habis untuk berperang itu, kemudian nyawanya pun terbunuh ketika terjadi peperangan itu. Maka walayalin asyar di sini maksudnya Allah bersumpah dengan 10 hari bulan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang penuh dengan keutamaan, di mana sekecil apapun amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibanding amal soleh yang dilakukan pada hari-hari selain daripada 10 hari tersebut. Termasuk berjihad di jalan Allah atau berperang di jalan Allah. Maka sekecil apapun amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah SWT daripada berjihad, berperang di jalan Allah pada hari-hari yang lain. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kata Nabi, orang yang berperang, berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, hartanya habis, nyawanya melayang. Karena berjihad tadi, menjadi syahid. Baik. Wallaili idza yasr, demi pada ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Sebagian ulama menafsirkan yang genap ini maksudnya makhluk ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah SWT menciptakan makhluknya itu genap, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada bulan, ada matahari, ada siang, ada malam. Jadi makhluk Allah itu Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Ada kebaikan, ada keburukan. Dan ada yang haram, ada yang halal. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Nah, jadi makhluk ini Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Wal watr, witir. Witir itu artinya ganjil. Yang demi yang ganjil kata Allah. Dan yang ganjil ini sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan yang ganjil ini adalah Allah. Kenapa? Karena Allah itu ganjil. Allah itu cuman satu, jadi ganjil. Allah yang maha satu, Allah yang maha ganjil. Adapun makhluknya memang sengaja diciptakan secara berpasang-pasangan. Kemudian sebagian lagi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan genap dan ganjil ini, genap artinya pada hari yang ke-10, yaitu hari yang genap pada hari di mana dilaksanakannya penyembelihan kurban, atau pada hari raya Idul Adha. Ini hari yang genap, tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang dimaksud dengan yang ganjil di sini adalah pada hari yang ganjil, yaitu tanggal 9 bulan Zulhijjah, di mana ketika para jamaah haji wukuf di Arafah. Baik, kemudian berikutnya adalah wallaili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Jadi di sini juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Demi malam apabila berlalu, maksudnya ketika malam sudah mulai berakhir, datang waktu fajar. Dan di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pergantian waktu tersebut. Jadi pada ayat pertama wal fajar, demi waktu fajar, dan pada ayat yang keempat ini Allah bersumpah demi malam yang demi malam apabila berlalu. Jadi ada semacam keterkaitan demi waktu fajar dan demi malam yang berlalu. Jadi setelah malam berlalu itu datanglah fajar. Nah, lanjut pada ayat berikutnya adalah hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Jadi di sini Allah menjelaskan maksudnya sesungguhnya dengan adanya pergantian waktu itu, ada waktu fajar, ada waktu malam, ada waktu pagi,
Dengan adanya pergantian waktu itu, bagi manusia yang mau berakal, bagi manusia yang mau berpikir, tentu dia akan berpikir sebenarnya siapa yang mengatur kehidupan ini. Pasti semua yang Allah jelaskan itu merupakan alasan seharusnya manusia itu berpikir bahwa apa yang terjadi di dunia ini merupakan suatu ketentuan, suatu peraturan, suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pencipta, yang kita yakini sebagai orang-orang beriman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya Allah berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Jadi Allah telah mengazab kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang melampaui batas. Mereka tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti dakwah Nabi Hud alaihi salam. Mereka diberikan kelebihan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Mereka adalah kaum Ad. Mereka diutus di antara mereka seorang nabi, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Maka Allah hancurkan mereka karena mereka telah melampaui batas, tidak mau menerima dakwah Nabi Hud alaihi salam untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad ini tinggal di salah satu di daerah yang bernama Ahqaf yang terletak di wilayah Hadramaut, Yaman. Dan mereka memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Pada ayat yang ketujuh, Irama Dzatil Imad, yaitu penduduk Iram. Iram ini adalah ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kaum Ad ini, mampu untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi pada masa itu dengan teknologi yang ada pada masa itu. Jadi penduduk Iram, ibu kota kaum Ad ini, mereka mampu membangun bangunan yang tinggi, rumah-rumah yang mewah, bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka pahat, mereka bentuk dari gunung, dari bebatuan, dari bukit. Jadi mereka mampu untuk membuat seperti itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Jadi pada masa itu, pada masa hidupnya kaum Ad ini, tidak ada kota-kota lain, tidak ada belahan bumi lain yang mampu membangun seperti yang telah dibangun oleh kaum Ad, yaitu berupa gedung-gedung tinggi, rumah-rumah yang mewah, tempat tinggal yang modern pada masa itu, pada ukuran itu. Ukuran pada masa itu dengan teknologi zaman itu. Mereka menyulap gunung-gunung, bebatuan, bukit-bukit menjadi tempat tinggal yang kokoh, yang kuat, yang mewah, yang megah, yang canggih pada masa itu. Dan mereka, karena kelebihan yang mereka miliki ini, membuat mereka sombong dan takabur, tidak mau menerima dakwah Nabi Hud alaihi salam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan mereka bersamaan dengan bangunan-bangunan yang mereka banggakan. Kemudian pada ayat 9, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Begitu juga dengan kaum Samud yang Allah berikan kelebihan di antara kaum yang lain. Kaum Samud ini adalah kaum umatnya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Saleh, bahkan memperolok-olok Nabi Saleh, menzalimi Nabi Saleh alaihi salam,
Mereka diberikan oleh Allah SWT kemampuan mampu memahat batu-batu yang di lembah menjadi sebuah karya yang sangat istimewa, menjadi sebuah karya yang luar biasa, yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang lain, umat-umat lain yang hidup di zaman itu. Kemudian pada ayat yang ke-10 adalah wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Begitu juga Allah menghancurkan Fir'aun dan kerajaannya. Fir'aun itu adalah orang yang sangat kaya, orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat kuat, orang yang sangat cerdik dan pintar, sehingga ia mengaku bahwa dirinya Tuhan. Ia mengaku dirinya Tuhan karena keangkuhannya, karena kehebatannya, karena kekayaannya. Dan Fir'aun mampu membuat karya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain pada masa itu. Kita lihat peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan kuno yang dibangun pada masa Fir'aun itu tahan, kokoh, kuat. Sudah ribuan tahun tetapi tidak hancur bangunan yang dibuat oleh Fir'aun itu, yang salah satu contohnya adalah piramid dan peninggalan-peninggalan kerajaan Mesir kuno. Sampai saat ini masih berdiri kokoh bangunan-bangunan yang dibangun pada masa Fir'aun itu. Jadi sudah ribuan tahun, terbuat dari bebatuan besar. Kalau bagi yang sudah pernah ke sana itu berpikir bagaimana masa itu bisa mengangkat batu begitu besar. Batu itu bisa berukuran kamar kita, atau mungkin berukuran rumah yang kecil. Itu batu itu begitu besar, ditumpuk-tumpuk menjadi piramida. Jadi kita tidak bisa berpikir bagaimana Fir'aun membangun bangunan yang begitu kokoh, bangunan yang begitu hebat, modern, bangunan yang begitu kuat sampai tahan ribuan tahun. Itu walaupun terjadi apa-apa, sampai sekarang ternyata bangunan itu tetap ada dan tetap kokoh berdiri, seperti piramid dan peninggalan Fir'aun yang lain, kerajaan-kerajaan lain, yang misalnya batu diukir menjadi sebuah karya yang berbentuk binatang, harimau, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita mengambil kesimpulan bahwa setiap masa itu